Rumah amburadul disulap menjadi jos. Baiklah, jumpa lagi dengan saya Manu Setiawan di channel Kelas Dunia. Jadi background story dulu. Ini ada rumah, ada seseorang pegawai Sampurna Surabaya itu mau bangun rumah ya, dan akhirnya bikin rumah di daerah Semampir Surabaya, daerah dekat Semolawaru sana. Kemudian salah milih tukang, jadi dua kali salah milih tukang. Tukang yang pertama, gelombang pertama, saya bilang begitu. Kita masuk gelombang ketiga. Gelombang pertama itu salah ketika masang batu bata itu penceng. Jadi ketika mau didek itu diberhentikan karena bahaya ini ya, temboknya penceng nggak lurus ini, melengkung ya, kayak sepakannya David Beckham gitu. Kemudian yang kedua salah milih tukang lagi. Jadi tukang yang kedua ini yang masalah utamanya itu adalah bad attitude. Jadi terlalu banyak mencampuri urusan pribadi ya, padahal sudah dibayar dengan baik dan benar. Kemudian juga pengerjaannya lama banget ya. Jadi gelombang pertama itu mengerjakan kira-kira 1 bulan atau 2 bulan. 2 bulan lah katakannya, 2 bulan, kemudian diberhentikan. Yang kedua ini 13 bulan ya, 14 bulan sekitar itu. Jadi totalnya pokoknya 1,5 tahun bangunan itu tidak selesai. Akhirnya kita dipanggil ya untuk menyelesaikan garapan itu. Tuan rumahnya ini ada duit. Jadi saya pernah bilang, kalau sampean punya duit sekalipun tapi kemudian tukang sampean blendes ya, mandor ataupun pemborong sampean blendes ya blendes gitu ya. Jadi memang harus tepat pilihan tukangnya gimana. Jadi kita masuk ke gelombang ketiga. Akhirnya kita masuk, ada 5 orang ya. Kepala tukangnya Surin, kemudian ada juga Ngatmijan, PI, kemudian Rudi sama Anton ya. Kita masuk 5 orang. Kemudian kita ngerjakan bangunan itu yang sebenarnya kalau kita bilang itu masih sekitar 40%, 35% ya. Itu belum jadi karena kita kan finishing itu juga paling utama juga ya. Struktur itu utama, finishing itu juga utama karena memang waktunya juga lebih lambat kira-kira begitu. Kalau masang pertama enak, plek pondasi, slup kolom budal kan gitu. Kalau untuk finishing ini agak halusan ya. Nah, rumah ini sebenarnya salah kaitan, seperti saya bilang tadi itu salah kaitan sehingga kita masuk itu tidak bisa leluasa. Jadi kita juga sepet ya, meripat itu, lihat bangunan penceng, lihat bangunan tidak siku itu sepet meripat. Tapi itu sudah jadi struktur, masa kita bongkar lagi. Akhirnya kita coba untuk make up ini ya dengan semaksimal mungkin. Misalkan dinding itu brodoli. Nah, analisa kita brodoli itu karena kurang semen bisa jadi. Kemudian pasirnya juga salah, dia beli pasir yang ada ndutnya ya, ada lumpurnya, sehingga ya nggak bisa nempel maksimal. Atau bisa jadi ketika nyampur antara semen dan pasir itu nggak maksimal ya. Kalau ceritanya sih tukang yang sebelumnya itu kalau nyampur luluh itu hanya dibuka begitu pasirnya, dikasih semen, kemudian dikasih air, kemudian langsung diaduk. Itu kalau kita ya 3 kali diwolak-walik dulu ya, emang lebih capek sih, tapi hasilnya lebih maksimal dengan begitu ya, dengan molak-walik 3 kali baru kasih air, dijadiin acian begitu atau lepoan terutama. Selain dindingnya brodoli juga bangunannya ini ndak siku ternyata. Nah, bangunan ndak siku itu biasanya nanti ngefeknya itu ke pasang keramik, karena pasang keramik ini nggak bisa dibijui ya. Kan jarang sekali ya ada tanah itu yang memang benar-benar 4x4 itu kemudian nyiku. Rata-rata itu kan agak miring, entah itu ke barat atau utara lah, pokoknya agak miring lah. Nah, cara ngakalinya biasanya itu kan bagian tengahnya itu paling enggak siku. Jadi kalau ada terasnya biasanya enggak siku enggak masalah, atau bagian belakang misalkan dapur enggak siku enggak masalah, tapi yang tengah kamar itu disiku. Jadi yang ketemu siku itu yang tengah itu enggak siku juga. Bawah sama atas juga enggak siku. Bangunan ini ya, bangunan bawah sama atasnya itu enggak siku, sehingga kita perlu banget ya kepala tukangnya itu ngakali betul gimana ketemu nolnya tackle itu supaya enggak buang banyak-banyak gitu. Yang paling berbahaya, dan ini kita nemukan dan mungkin bisa jadi pelajaran juga bagi sampean itu, ada kasus begini. Jadi itu kan 2 kamar mandi, 1 kamar mandi bawah, kemudian yang satunya itu di atas di kamar di lantai 2. Jadi ketika kita itu ngecek ya, dan jangan lupa pertama kali ketika Anda pindah tukang ya, dari tukangnya nggak masuk ini pindah, usahakan dicek
semuanya, terutama adalah plumbing ya, terutama plumbing, struktur juga samain, cek ada nggak besi yang dipotong dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kita cek plumbing jalur ke sapi tank. Nah, kecurigaan kita itu di atas gitu, di atas kok ini ada tumpuan apa namanya paralon tai itu paralonnya WC itu kok ditutupi sama lolo. Coba dibongkar, ternyata paralonnya sobek bro, dan waktu itu ditempel sama apa namanya lem saja, kemudian dikasih lulu. Padahal kalau nempel paralon itu kan ya paralon ketemu paralon, kita cuilkan paralon kemudian dikasih lem ya, kemudian dipasang begitu. Oke, itu sudah kita perbaiki. Lalu kita guyang ataupun kita kasih air ke bawah, kok suaranya kok pelan sekali ya gitu ya, kok nggak kayaknya itu kok ngerembes begitu. Wah, akhirnya beneran kita bongkar aja dari paralon yang di bawah itu gimana gitu. Akhirnya dibongkar sapi tank bawah itu, ternyata betul paralon yang untuk WC atau kloset itu gak dimasukkan pipanya paralonnya itu gak dimasukkan ke sapi tank, tapi dibiarkan di sebelahnya. Amburadul, Anda bisa bayangkan itu ya, kalau misalkan itu kita nggak ngecek dulu kemudian kita tutup, kemudian rumah itu udah jadi, dan ketika dipakai ya untuk buang air besar, ya kotorannya itu dia nggak masuk ke sapi tank bro, di sebelahnya, di bibirnya sapi tank malahan. Apa enggak kacau gitu ya, bisa numpuk di paralon, sedangkan paralonnya sudah ketanam di cor gitu. Wah, itu bisa bahaya. Jadi cek lagi ya, cek lagi kalau sampai ada masalah-masalah seperti itu, plumbingnya dan strukturnya dicek dulu. Nah, yang kita kerjakan apa itu? Yang kerjakan pertama kali adalah hal yang paling sulit dulu. Kita coba plester bagian luarnya. Jadi plester bagian luar ini kita bikin panggung ya, karena itu rumah di pojokan dan ada akses jalan sehingga sepeda itu juga harus bisa lewat. Kita bikinkan panggung, baru atasnya scaffolding. Dan ini sebenarnya ketika salah juga ya, tapi gimana lagi? Karena harusnya, kita bicara harusnya, ketika kita kan kita masuk gelombang ketiga tuh. Nah, harusnya ketika masang dinding itu ya ketika naik 3 MU masuk ya untuk luar. Jadi nggak usah nanti masang andang gitu, nggak usah sampai masang andang sampai melester dan ngaci segala, kan itu sudah dilakukan ketika masang batas sekaligus. Dulunya harusnya gitu, tapi karena kita gelombang ketiga ya sudah, akhirnya kita plester bagian luar itu ya, ngejar juga bulan puasa kan, bulan April itu kita udah selesai, kemudian baru masuk ke dalam. Di dalam ini kan sudah plesteran, itu plesterannya itu brodoli Pak Bro. Nah, kita kasih aci juga percuma, nggak nyakot. Akhirnya kita dodol semua plesteran itu kita dodol semuanya, kemudian kita plester ulang sama aci ulang. Jadi yang kita kerjakan lantai atas dulu ya, kita aci, kemudian pelamir masuk, plafon masuk, atap masuk, plafon masuk, kemudian mulai cat separuh, baru keramik ya. Di atas juga lantai untuk untuk kamar mandinya kita sikah ya, plumbingnya kita perbaiki, kemudian pasang keramik dinding, lantai kamar mandi juga kita miringkin 3 cm supaya air bisa masuk jurusannya dengan baik dan benar, kemudian pindah ke tangga, baru ke lantai bawah. Total kita ngerjakan 2,5 bulan itu selesai, 5 orang ya, 2,5 bulan finishing selesai. Dan alhamdulillah sekarang ini tinggal nunggu 3 hal. Tinggal nunggu daun pintu jati itu, kemudian pagar dan juga PDAM. Jadi ini sudah selesai semua, tinggal nunggu 3 itu. Mungkin dalam waktu 2 sampai 3 minggu depan sudah kepasang semuanya. Dan itu memang di luar kita ya. Jadi itu semuanya sudah menjadi urusan tuan rumah. Kita strukturnya dan finishing interiornya itu sudah jadi semuanya dalam waktu 2,5 bulan. Alhamdulillah. Jadi masalah-masalah sulit itu sudah selesai ya, dan juga alhamdulillah pemilik rumahnya itu juga sudah legowo, alhamdulillah juga bisa menerima. Kemudian bangunannya bagus, disulap seperti itu juga seneng. Jadi kemungkinan akan ditempati ketika hari baik nanti, ketika ini Idul Adha atau besar kalau hitungan Jawa itu. Jadi begitu sharing saya, rumah amburadul disulap menjadi jos ya dalam waktu 2,5 bulan. Mungkin cerita ini bisa menjadi masukan bagi sampean. Kalau ada apa-apa dengan tukang dan lain sebagainya, bisa di pelajaran penting bagi sampean. Jangan sampai salah milih tukang, jangan sampai juga uang yang sudah Anda tabung itu
juga apa sia-sia ya untuk bangun rumah tapi nggak jadi-jadi, kasihan sekali. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau ada masukan silakan kasih di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silakan kasih di kolom komentar. Ada ide mau bahas apa juga sampaikan di kolom komentar. Anda bisa save juga WA yang kita sertakan di video ini. Kalau Anda mau tanya-tanya tentang bangunan ya monggo. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. And bye bye.